Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Jadi kami dari mahasiswa Universitas Jember, dari kelompok 7 mata kuliah Pendidikan Agama Islam akan mewawancarai Ibu tentang bagaimana gotong royong di daerah sini dan hubungannya dengan keagamaan gitu, Ibu. Sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu, Ibu. Namanya siapa gitu? Nama asli saya, nama daging Novita Madiarini, umur 49 tahun, asli Jember. Oke, mungkin bisa langsung kami wawancara ya, Bu. Mungkin bisa dijelaskan kalau di sini itu di daerah sini gotong royong lingkungan alam yang dilakukan di sini tuh apa contohnya? Kerja bakti, pembersihan lingkungan, lalu pembersihan dan pembuatan gorong-gorong untuk melancarkan saluran air, perempesan dahan-dahan seperti itu, atau dalam kegiatan tertentu, dalam momen-momen tertentu seperti pembuatan gapuro atau persiapan karnaval dan lain-lain seperti itu. Oke, itu mungkin bagi masyarakat di sekitar sini itu kan pasti ada maknanya ya. Itu apa yang sangat bermakna buat masyarakat sekitar sini? Selain makna gotong royong sendiri memupuk kerukunan, kebersamaan antar warga, juga memupuk atau rasa persaudaraan, solidaritas antar warga. Jadi yang tadinya mungkin malu untuk menampilkan diri, dengan adanya gotong royong bisa muncul gitu, bisa tampil gitu, bisa berkolaborasi dengan warga sekitar juga. Makna selanjutnya menjaga kebersihan bersama adalah penting. Lalu izin bertanya, Bu, untuk kegiatan itu apakah masih dilakukan sampai sekarang dan untuk alasannya itu kenapa? Di lingkungan kami masih selalu dilakukan, terutama 1 bulan sekali minimal untuk kegiatan gotong royong kebersihan. Kegiatan gotong royong kebersihan masih. Lalu apa? Untuk alasannya itu kenapa? Alasannya satu, karena banyaknya rumah kosong. Jadi otomatis kalau banyak rumah kosong, jadi tidak terawat lingkungan sekitarnya, terutama depan, rumput dan got dan lain sebagainya. Dan itu biasanya dilakukan bersama oleh bapak-bapak. Kebersihan oleh bapak-bapak. Situ satu. Yang kedua, biasanya kalau sudah timbul beberapa penyakit sehingga itu menjadi kejadian luar biasa di lingkungan kami, seperti demam berdarah atau tipes, atau mungkin karena di lingkungan ini adalah lingkungan TNI, perumahan TNI, jadi sebagian dari bapak-bapaknya itu ada yang bawaan dari tempat tugas itu terkena malaria. Jadi itu akan timbul kembali jika dia lelah. Jadi itu membutuhkan kebersihan lingkungan yang itu. Menurut Ibu, bagaimana ajaran Islam mengajarkan tentang kerjasama dan tolong menolong? Menurut saya pribadi, karena dalam Islam sudah diajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi seyogianya kita masing-masing warga, masing-masing pemilik rumah wajib dan harus membersihkan dan merawat lingkungan, baik dari di seputar rumah maupun di sekitar rumah. Mungkin kalau di daerah sini ya, Bu, apakah dalam tradisi itu masyarakat juga tuh melakukan seperti itu, doa bersama gitu, Bu?
ada kegiatan doa bersama atau keagamaan lainnya Bu kalau di sini? Ada pasti. Seperti pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak mulai dari RT sampai RW ada pasti. Terus tasyakuran yang dilakukan untuk momen-momen tertentu keagamaan pasti ada, melibatkan RT atau dan RW itu pasti ada. Dan kalau di sini pasti ada tokoh agama gitu di sini Bu ya. Itu bagaimana Bu pandangan tokoh agama ini terhadap tradisi-tradisi yang sudah dilakukan itu, seperti juga perawatan lingkungan itu Bu. Jadi pandangan tokoh agama di sini itu bagaimana untuk kegiatan seperti itu? Tokoh agama mendukung dan pasti support penuh untuk kegiatan-kegiatan gotong royong lingkungan rumah dan lingkungan sekitar kita, pasti support penuh. Oh iya Bu, kalau di sini itu Bu, apakah ada perubahan dalam pelaksanaan tradisi agar lebih sesuai dengan ajaran Islam gitu? Perubahan tradisi. Misalkan seperti apa? Perubahan tradisi yang saya tahu, karena di sini bukan warga, di sini ini perumahan, jadi membawa tradisi masing-masing dari daerahnya. Jadi udah jadi tradisi asli daerah sini yang yang komplek itu sudah terpecah gitu loh. Jadi sudah terbawa sudah campur mix dengan tradisi-tradisi yang dibawa oleh warga masing-masing dari daerah sendiri-sendiri. Jadi akhirnya nggak baku gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan perkembangan zaman. Baik Bu, kalau selanjutnya itu Bu, saya mau nanya tentang pelestarian alam ya Bu. Itu kegiatan yang di daerah sini itu seperti gotong royong atau menanam itu, apakah masyarakat juga memperhatikan kayak seperti kelestarian lingkungan gitu ya Bu? Karena di sini lingkungannya perumahan Mas, jadi penanaman pohon yang pasti tidak begitu intens ya, karena tidak ada lahan. Tidak ada lahan untuk penanaman. Jadi kalau pohon kecil atau pohon buah-buahan gitu masih ada dan banyak yang melestarikan. Tetapi kalau penanaman ulang tidak ada. Baik, menurut Ibu sendiri bagaimana hubungan antara ajaran Islam dan upaya menjaga alam berkelanjutan? Hubungan antara ajaran Islam dan upaya menjaga alam berkelanjutan. Sejalan ya Mbak ya. Sejalan, dan itu agama apapun termasuk Islam pasti mengajarkan untuk melestarikan lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Baik, untuk pertanyaan terakhir, adakah larangan atau pesan turun-temurun yang mengajarkan agar tidak merusak alam?